Sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, musim segera berakhir dan kini saatnya para pabrikan bersiap-siap untuk melakukan upgrade untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk musim depan. Seperti yang kita tahu, Yamaha dan Honda adalah dua pabrikan yang paling bapuk di musim ini. Dan Yamaha nampak memiliki hasil lebih baik meski dengan dua pembalap. Tak ingin selalu di belakang, maka Honda kini dengan gencar melakukan update-nya untuk komponen part-part baru. Bisa kita pahami bagaimana segi finansial perusahaan ini. Jadi bukan menjadi suatu masalah untuk terus-terusan melakukan upgrade demi mendapatkan hasil yang terbaik. Dan juga soal Ducati yang memperingatkan dengan keras kepada pembalap Ducati selain yang sedang memperebutkan juara untuk tak melakukan hal-hal bodoh. Dan ada Valentino Rossi yang disebut-sebut lagi di MotoGP. Ada apa? Kita bahas. Honda melanjutkan tes intensifnya di Jerez. Saat para pembalap MotoGP menikmati istirahat sejenak menjelang akhir musim di Barcelona, Honda terus meningkatkan upaya pengembangannya. Steven Bradl, test rider resmi Honda, melakukan pengujian bersama tim pengujinya di sirkuit Jerez de la Frontera. Bradl menyelesaikan banyak putaran di sirkuit Andalusia, mengumpulkan informasi penting untuk tim. Kondisi di Jerez menguntungkan dan memungkinkan Bradl dan timnya menguji berbagai pengaturan, khususnya aerodinamis motor. Setelah 2 hari pengujian khusus Honda, tim KTM yang dipimpin oleh Pol Espargaro mengambil alih lintasan. Bradl, yang setia pada perannya sebagai test rider, tetap bungkam tentang detail teknis dari inovasi yang sedang dilakukan. Namun, dia mengatakan kepada Speedweek masih akan ada hal-hal baru di Barcelona yang menunjukkan akan ada peningkatan penting untuk dibawa ke final kejuaraan. Dalam artian, Honda akan membawa lagi update ke balapan terakhir nanti yang mungkin akan dipakai oleh Luca Marini, Joan Mir, Johann Zarco, ataupun Nakagami. Johann Zarco yang baru-baru ini mengungkapkan kepuasannya atas kemajuan yang diraih, khususnya di bidang aerodinamika RC213V, Bradl juga mengakui bahwa Zarco sebenarnya adalah pembalap Honda terbaik saat ini, dan menekankan kualitas karyanya. Dengan berakhirnya musim di Barcelona, Bradl dan tim Honda terus menyempurnakan detail untuk tahun 2025. Luca Marini, yang juga hadir di acara EICMA di Milan, menyebutkan penyesuaian teknis akan datang, menegaskan komitmen Honda untuk merestrukturisasi dan mengintegrasikan perbaikan inovatif untuk tahun depan. Wah, apa nih update-nya? Jadi nggak sabar nunggu melihat perubahannya di balapan Barcelona nanti. Berita kedua, ada Ducati yang mengeluarkan peringatan kepada pembalapnya jangan melakukan hal bodoh kepada Pecco ataupun Martin. Ducati tidak mengeluarkan tim order dalam perebutan gelar kali ini, tapi satu peringatan dikeluarkan untuk semua ridernya. Ducati tampaknya melanjutkan kebijakan tanpa tim order pada pertarungan gelar MotoGP terakhir tahun 2024. Tetapi telah mendesak timnya untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Jorge Martin dan Pecco Bagnaia menuju laga penutup musim akhir pekan depan di Barcelona, di mana Jorge Martin perlu mengungguli Pecco Bagnaia untuk memenangi kejuaraan. Selama berminggu-minggu, pengendara Ducati telah ditanyai tentang pemberian tim order dan merek Italia itu menolak hal ini. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Ducati dalam melaksanakan tim order apapun adalah kenyataan bahwa Martin dan Bagnaia telah selangkah lebih maju dari para pembalap yang lain. Mereka berdua tak dapat dijangkau oleh rider-rider lainnya. Di GP Malaysia, Enea Bastianini yang berada di posisi ketiga terpaut 7 detik dari Martin dan 10,4 detik dari rekan timnya Pecco Bagnaia. Kedua pembalap Ducati yang mampu masuk ke grup terdepan adalah Bastianini dan Marc Marquez. Mereka pun juga memiliki pertarungan mereka sendiri untuk memperebutkan posisi ketiga di klasemen dengan Marc Marquez unggul 1 poin. Bagi manajer tim Ducati Davide Tardosi, dia melihat pengorganisasian tim order sebagai sesuatu yang sangat sulit. Tapi mengatakan, Ducati akan terus mengeluarkan peringatan yang sama seperti yang telah dilakukan sepanjang tahun. Ini sangat sulit karena Jorge dan Pecco bermain untuk nomor 1. Tapi, dua pembalap yang dapat membantu situasi ini dengan satu atau cara lain adalah Marc Marquez dan Enea. Dan mereka sedang bermain untuk nomor 3. Pada akhirnya, posisi ketiga dalam kejuaraan bukanlah hal yang buruk karena banyak alasan. Jadi, saya rasa akan sulit untuk membahas hal seperti itu.
Selain itu, saya ingin membiarkan para pembalap bebas bermain untuk kejuaraan mereka sendiri. Apa yang sudah kami katakan sejak pertengahan tahun, jangan melakukan hal-hal bodoh di antara kalian. Kami tidak ingin ada permusuhan yang sangat buruk atau hal semacam itu di antara para pemain top kami. Nah, tampaknya nih, Tadeusz ingin mengurangi atau menghilangkan kesalahan-kesalahan konyol antar pembalap yang merugikan mereka semua. Tabrakan-tabrakan yang tak perlu akibat egoisme para pembalap. Terkhusus bagi yang sedang mengejar kejuaraan. Contoh paling terkenal dari tim Order Ducati adalah terjadi pada saat tahun 2017, ketika Jorge Lorenzo 2 kali diberi pesan mapping aids di dashboardnya sebagai kode untuk membiarkan rekan timnya Andrea Dovizioso lewat. Sementara, Dovizioso berakhir di depan Lorenzo di GP Malaysia setelah pesan ini diberikan. Namun di Valencia, tidak ada kepatuhan dari Lorenzo dan hal ini menjadi perhatian Ducati bahwa sisi egoisme pembalap dapat merugikan tim dari segi kejuaraan. Tapi, tentu kadang pembalap memiliki pandangannya tersendiri. Namun Ducati juga memiliki kuasa atas apa yang akan dilakukan terhadap pembalapnya jika tak mematuhi aturan tim. Termasuk hal tak memperpanjang kontraknya atau bahkan memutuskan kontrak sebelum kontraknya itu berakhir. Namun, dalam 2 tahun terakhir ini, Ducati juga memilih untuk tidak mengeluarkan tim order. Meski di sisi terakhir balapan kemarin, pesan itu ada di dashboard Fabio Di Gia, namun itu informasinya adalah momen di mana Di Gia boleh mendahului Pecco Bagnaia, tapi harus dilakukan dengan bersih. Berita selanjutnya, ada Jack Miller yang mengatakan bahwa ia selalu ingin mengendarai motor Yamaha MotoGP setelah mengikuti jejak Lorenzo dan Valentino Rossi yang mengendarai M1 di awal karirnya. Pembalap Australia itu mendapatkan harapan baru untuk tahun 2025 setelah Yamaha mengontrak dengan kontrak 1 tahun untuk kembali ke skuad Pramac. Miller, yang sebelumnya membalap dengan Pramac, menggunakan mesin Ducati antara tahun 2018 dan 2020, akan bergabung dengan Miguel Oliveira saat tim Italia itu memulai musim pertamanya bersama Yamaha. Setelah pada satu tahap musim panas ini tampak bahwa karir MotoGP-nya telah berakhir, Miller sangat bersemangat untuk mengendarai M1 setelah mengaguminya sejak balapan dengan pembalap seperti Rossi dan juga Lorenzo. Saya senang sekali bisa mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Yamaha, ungkapnya kepada TNT Sport. Merek yang sangat bergengsi, merek yang sangat bersejarah. Mereka berusaha keras untuk mencoba dan mencapai apa yang mereka lakukan beberapa tahun lalu. Dan saya selalu ingin mengendarai salah satu motor itu sejak saya berharap masuk ke MotoGP. Dulu, saya sering mengikuti anak-anak Tech 3 atau Jorge Lorenzo dan juga Valentino Rossi saat mereka ada di sana. Dan berpikir, itu terlihat bagus untuk dikendarai. Jadi, saya sangat gembira akhirnya bisa menaiki M1 dan melihat seperti apa motor itu. 2 musim Miller bersama KTM gagal menyamai penampilan yang memenangi balapan seperti saat masih bersama Ducati. Dengan tahun 2024, terbukti sangat sulit bagi RC16 karena dia belum berhasil mendekati podium. Apa yang dibawa Miller ke Yamaha? Perekrutan Miller menarik perhatian beberapa orang karena Yamaha memilih untuk mendatangkan pembalap berpengalaman kedua di Pramac, bukan pembalap pemula seperti yang dikabarkan dahulu. Namun, pengalamannya dengan mesin V4 yang saat ini tengah dikembangkan Yamaha untuk pertama kalinya merupakan atribut utama yang membenarkan kepindahan Miller ke Pramac. Saya rasa ini akan berjalan dengan baik karena Yamaha masih dalam tahap pengembangan, kata Neil Hudson. Dan Yamaha sedang mengembangkan mesin V4. Jack Miller punya banyak pengalaman menggunakan mesin V4. Itu sangat penting karena pembalap nomor 1 Yamaha, Fabio Quartararo, dia hanya pernah mengendarai motor inline 4 di MotoGP yang terasa sangat berbeda. Mereka butuh pengalaman, dan Jack punya pengalaman itu di Honda, Ducati, KTM, semuanya V4. Jadi, ini adalah perekrutan yang hebat. Siapa nih yang udah nggak sabar lihat para rider melakukan tes dengan kendaraan barunya? Karena rombakan tahun depan besar-besaran, salah satunya adalah akibat Ducati memutuskan memilih Marc Marquez menjadi rider pabrikan Ducati. Kita akan melihat Martin mengetes Aprilia. Kita juga melihat Bezzecchi menemaninya. Kita akan melihat Bastianini dengan KTM. Akibat Martin ke Aprilia secara sepihak, Vinales nampak kurang setuju dan memilih hijrah ke KTM. Pramac juga gagal dalam kesepakatan bisnisnya dan memilih ke Yamaha. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun bercorak Ducati, kini Pramac akan menggunakan motor dari Yamaha. Dengan 2 pembalap barunya, yaitu Miguel Oliveira dan juga Jack Miller.
Fermin Aldeguer akan mengisi kursi Gresini, Ai Ogura akan masuk ke Aprilia Trackhouse, dan Somkiat Chantra akan menggantikan Takaki Nakagami. Pasti seru melihat para pembalap itu memiliki tunggangan baru. Bisakah melawan dominasi Pecco Bagnaia dan Marquez tahun depan dengan Ducati yang sebegitu sempurna musim ini? Menarik kita tunggu. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.